Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Akila Fadiaya dengan NIM 1403619025 akan menjelaskan mengenai dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Kedua dinasti ini dibedakan berdasarkan agama yang dianut. Dinasti Sanjaya beragama Hindu, sedangkan Sailendra beragama Buddha. Dinasti Sailendra yang beragama Buddha mengembangkan kerajaan Mataram lama yang berpusat di Jawa Tengah bagian selatan, sedangkan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu mengembangkan kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah bagian utara. Raja-raja pada wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam prasasti Mantiasi atau Pedu. Ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watu Gumalang, dan Sri Maharaja Rakai Dia Balitung. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pada tahun 717 sampai 746 Masehi. Raja ini adalah pendiri kerajaan Mataram sekaligus pendiri wangsa Sanjaya itu sendiri. Prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya berangkat tahun berbentuk candra sengkala berbunyi Srutindriya Yasa atau tahun 654 Saka. Kalau dalam Masehi adalah 732 Masehi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi pokok prasasti Canggal adalah pendirian sebuah lingga di Bukit Stirangga. Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda bukit yang bernama Stirangga untuk keselamatan rakyatnya. Setelah wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran. Selanjutnya yang kedua ada Sri Maharaja Panangkaran 746 sampai 784 Masehi. Dalam prasasti Kalasan tahun 778 Masehi diceritakan bahwa Rakai Panangkaran yang dipersamakan dengan Panamkaran Pancapana mendirikan Candi Kalasa untuk memuja Dewi Tara, istri Bodhisatwa Gautama, dan Candi Sari untuk dijadikan wihara bagi umat Buddha atas permintaan Raja Wisnu dari dinasti Sailendra. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan raja ini datanglah dinasti Sailendra dipimpin oleh rajanya yaitu Banu yang kemudian digantikan oleh Wisnu dan menyerang wangsa Sanjaya hingga melarikan diri ke Dieng atau Wonosobo. Selain itu, Raja Panangkaran juga dipaksa mengubah kepercayaannya dari Hindu ke Buddha. Adapun penerus dari wangsa Sanjaya setelah Panangkaran tetap beragama Hindu. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah dan berani bagi musuh-musuhnya. Daerahnya itu bertambah luas. Ia juga memerintahkan didirikannya bangunan-bangunan suci, misalnya seperti Candi Kalasan dan Arca Manjusri. Selanjutnya ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan 1784 sampai 803 Masehi dan Sri Maharaja Rakai Warak 803 sampai 827 Masehi. Dua raja ini tidak memiliki peran yang berarti, mungkin karena kurang cakapnya mereka dalam memerintah, sehingga dimanfaatkan oleh dinasti Sailendra untuk berkuasa atas Mataram. Setelah Raja Warak turun tahta, sebenarnya sempat digantikan oleh seorang raja wanita dengan nama Ratu Diah Gula 827 sampai 828 Masehi. Namun karena kedudukannya hanya bersifat sementara, maka jarang ada sumber sejarah yang mengungkap peranannya atas Mataram Hindu. Selanjutnya ada Sri Maharaja Rakai Garung pada tahun 828 sampai 847 Masehi. Raja ini beristana di Dieng Wonosobo. Ia mengeluarkan prasasti Pengging pada 819 Masehi, di mana nama Garung disamakan dengan Patapan Puplar. Mengenai Patapan Puplar itu diceritakan dalam prasasti Karangtengah atau Gondosuli. Yang selanjutnya ada Sri Maharaja Pikatan 847 sampai 855 Masehi.
Raja Pikatan yang berusaha keras mengangkat kembali kejayaan Wangsa Sanjaya dalam masa pemerintahannya. Ia menggunakan nama Kumbayoni atau Jatiningrat atau Aga Satya. Beberapa sumber sejarah menyebutkan nama Pikatan ada sebagai berikut. Yang pertama ada Prasasti Perot berangkat tahun 850 Masehi menyebutkan bahwa Pikatan adalah raja yang sebelumnya bergerak Patapan. Yang kedua ada Prasasti Argopuro yang dikeluarkan Kayuwangi pada tahun 864 Masehi. Prasasti yang selanjutnya ada tulisan pada sebelah kanan dan kiri pintu masuk Candi Pelaosan menyebutkan nama Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan. Diduga tulisan tersebut merupakan catatan perkawinan antara mereka berdua. Sri Kahulunan diduga adalah Pramodawardhani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Mengenai pernikahan mereka dikisahkan kembali dalam Prasasti Karangtengah. Prasasti Pereng 862 Masehi isinya mengenai penghormatan kepada Siwa dan penghormatan kepada Kumbayoni. Ada Prasasti Kode D28 berangkat tahun Wulung Gunung Sangwiku atau 778 Saka atau 856 Masehi. Isinya adalah A. Jatiningrat Pikatan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Lokapala Kayuwangi dalam Prasasti Kedua. Yang kedua ada Pikatan mendirikan bangunan Siwala atau Candi Siwa yang dimaksudkan dalam Candi Prambanan. Selanjutnya ada kisah peperangan antara Walaputra atau Balaputra Dewa melawan Jatiningrat atau Pikatan di mana Walaputra kalah dan lari ke Ungaran atau Ratu Boko. Selanjutnya ada Prasasti Ratu Boko berisi kisah pendirian 3 lingga sebagai tanda kemenangan. Ketiga lingga yang dimaksud adalah Kritivasa Lingga atau Siwa sebagai pertapa berpakaian harimau, Triyambaka Lingga atau Siwa menghancurkan benteng Tripura yang dibuat oleh raksasa, dan Hara Lingga atau Siwa sebagai dewa tertinggi atau paling berkuasa. Sebagai raja, Pikatan berusaha menguasai seluruh Jawa Tengah, namun harus menghadapi Wangsa Sailendra yang saat itu menjadi penguasa Mataram Buddha. Untuk itu, Pikatan menggunakan taktik menikahi Pramodawardhani, putri Samaratungga atau Raja Mataram dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini memicu peperangan dengan Balaputra Dewa yang merasa berhak atas tahta Mataram sebagai putra Samaratungga. Balaputra Dewa kalah dari Rakai Pikatan, menyatukan kembali kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. Selanjutnya ada Sri Maharaja Kayuwangi pada tahun 855 sampai 885. Nama lain dari Sri Maharaja Kayuwangi adalah Lokapala. Ia mengeluarkan antara lain 3 prasasti sebagai berikut. Yang pertama ada Prasasti Ngabean 896 ditemukan di dekat Magelang. Prasasti ini terbuat dari tembaga. Yang selanjutnya ada Prasasti Surabaya menyebutkan gelar Sajano Sawatungga atau Kayuwangi. Yang ketiga ada Prasasti Argopuro 863 Masehi menyebutkan Rakai Pikatan Pumanuku berdampingan dengan nama Kayuwangi. Dalam pemerintahannya, Kayuwangi dibantu oleh Dewan Penasihat merangkap staf laksana yang terdiri atas 5 orang patih. Dewan Penasihat diketuai oleh seorang Mahapatih. Sri Maharaja Watu Malang 894 sampai 898 Masehi. Masa pemerintahan Kayuwangi dan penerus-penerusnya sampai masa pemerintahan Dia Balitung dipenuhi perebutan kekuasaan. Selanjutnya ada Sri Maharaja Watu Kura Dia Balitung 894 sampai 913 Masehi. Raja ini dikenal sebagai Raja Mataram yang terbesar. Ialah yang berhasil menyatukan kembali Mataram dan memperluas kekuasaan dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Dia Balitung menggunakan beberapa nama. Salah satunya itu Balitung Utungga Dewi tercantum dalam Prasasti Penampihan. Prasasti penting dari Balitung ada Prasasti Penampihan Kediri 898 Masehi, Prasasti Wonogiri 903 Masehi, Prasasti Mantiasih di Kedu 907 Masehi, Prasasti Jedung di Surabaya 910 Masehi. Mataram kuno mencapai puncak
Pada masa Raja Balitung, ia membangun pusat perdagangan seperti disebutkan dalam Prasasti Purworejo tahun 900 Masehi. Dalam Prasasti Wonogiri 903 Masehi diterangkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri Sungai Bengawan Solo dibebaskan dari pajak dengan syarat penduduk tersebut harus menjamin kelancaran hubungan lalu lintas melalui sungai. Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa dan diteruskan oleh Sri Maharaja Tulodong dan Sri Maharaja Wana. Namun ketiga raja ini sangat lemah sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.